Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya dari kelas 12 IPS 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan peran tokoh Nani Wartabone dalam memperjuangkan kemerdekaan di daerah Gorontalo. Nani Wartabone merupakan seorang tokoh perjuangan Indonesia asal Gorontalo. Ia merupakan penentang kolonialisme yang aktif berorganisasi. Nani memulai perjuangannya dengan mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. 5 tahun berselang, 1928, ia menjadi ketua PNI cabang Gorontalo. Kehidupan Nani Wartabone lahir di Gorontalo 30 April 1907. Ia adalah putra dari Zakaria Wartabone, seorang aparat yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Walaupun sang ayah bekerja untuk Belanda, ia memiliki pandangan yang berbeda terhadap penjajah. Perjuangan Nani Wartabone pada 1942, Indonesia tengah dikuasai oleh Jepang. Nani Wartabone mendengar bahwa Jepang telah berhasil menduduki Manado. Orang-orang Belanda melarikan diri ke Poso. Hal ini lantas membuat orang Belanda di Gorontalo merasa khawatir. Mereka pun bersiap pergi dengan lebih dulu melakukan bumi hangus. Pada 22 Januari 1942, Belanda membakar kapal, motor Kalio, dan gudang kopra di pelabuhan. Mengetahui peristiwa ini, Nani menyiapkan senjata dan pasukannya. Pada 23 Januari 1942, pasukan yang ia pimpin langsung berangkat dari Suawa menuju Gorontalo. Nani Wartabone pun berhasil menangkap para pejabat Belanda di Gorontalo. Ia kemudian memimpin rakyat untuk menurunkan bendera Belanda dan mengibarkan bendera merah putih. Namun saat Jepang berkuasa di Indonesia, Nani ditangkap. Ia dipenjara di Manado sampai 1944. Gorontalo dikuasai Jepang pada 26 Februari. Kapal perang Jepang yang bertolak dari Manado berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Nani Wartabone pun menyambut para tentara Jepang dengan baik sampai akhirnya setelah menduduki Indonesia, Jepang melarang adanya pengibaran bendera merah putih. Mereka juga menuntut agar warga Gorontalo tunduk terhadap Jepang. Nani Wartabone pun menolak permintaan tersebut. Rakyat yang berpihak dengan Nani kemudian melakukan mogok massal membuat Gorontalo bak kotak mati. Pada 30 Desember 1943, Nani pun ditangkap dan dibawa ke Manado. Ia baru dilepaskan pada 6 Juni 1945. Detik-detik Jepang mulai kalah terhadap sekutu. Pada Maret 1957, kejadian PRRI Permesta telah mengambil alih kekuasaan di Gorontalo. Nani Wartabone tidaklah tinggal diam. Ia kembali memimpin rakyat untuk merebut kekuasaan PRRI Permesta di Gorontalo. Sayangnya, pasukan Nani masih kalah kuat untuk persenjataannya, sehingga ia bersama keluarganya pun dipaksa keluar masuk hutan untuk menghindari sergapan pasukan pemberontak. Akhir hidup setelah peristiwa Permesta di Gorontalo, Nani kembali dipercaya untuk memegang beberapa jabatan penting seperti Presiden Sulawesi Utara di Gorontalo. Nani Wartabone tutup usia pada 3 Januari 1986. Berkat jasanya, Nani pun diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 85/2003 pada 6 November 2003. Tugu Nani Wartabone juga dibangun di kota Gorontalo guna meningkatkan masyarakat Gorontalo terhadap peristiwa 23 Januari 1942. Baiklah, itulah video yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.